Yago minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Seperti yang kita tahu ya, kalau Dr. Vegapunk memiliki 6 cloningan dan kita semua pun udah diperlihatkan semua bentuknya. Ditambah wujud dari Dr. Vegapunk yang asli juga udah diperlihatkan oleh Oda Sensei ke kita semua guys. Nah, dari awalnya yang banyak mengira kalau Dr. Vegapunk yang asli udah gak ada yang tahu, atau emang udah ada juga yang menyangka kalau ke-6 cloningannya itu hanya bagian-bagian dari Dr. Vegapunk yang asli. Karena sejak awal kita udah dikasih lihat kalau mereka semua berbeda-beda. Apalagi dari sifat-sifat yang menjadi keunikannya saat awal diperkenalkan. Dari situ aja udah banyak yang mengira kalau ke-6 cloningan Dr. Vegapunk bisa dibilang seperti pecahan dari Dr. Vegapunk yang asli. Well, semua kebingungan ini sebenarnya akhirnya dijelaskan langsung oleh Dr. Vegapunk di chapter 1067. Dimana memang benar kalau Dr. Vegapunk memiliki 6 cloningan dirinya, dan kalau mereka semua digabungin emang memiliki semua sifat yang mencerminkan sosok dari Dr. Vegapunk yang asli. Walau begitu, setiap keenamnya ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi simpelnya, dengan keberadaan cloningannya tersebut, Dr. Vegapunk seperti bisa mengerjakan 6 pekerjaan berbeda dalam waktu yang sama. Sehingga dengan keberadaan 6 Vegapunk lainnya, efektivitas pekerjaan dari sang ilmuwan jenius ini menjadi jauh lebih baik. Pasalnya, kalau dulu Dr. Vegapunk berarti harus membagi-bagi waktu, sekarang dia memiliki 6 orang yang bisa mengerjakan hal berbeda-beda, sehingga hasil pekerjaannya pun akan semakin cepat. Cuman sekarang kita gak bakal fokus dulu ke pembagian tugas dari setiap pangnya, atau bahkan mungkin tentang keahlian masing-masing dari setiap pangnya. Tapi sekarang kita bakal lebih fokus ke sifat yang dicerminkan oleh setiap cloningan Dr. Vegapunk ini guys. Oke, kita mulai dari Saka sang kebajikan, atau mungkin bisa juga kita bilang sebagai sisi baik dari Dr. Vegapunk, yang emang kerasa banget kalau semenjak kemunculan Saka, dialah yang terasa lebih dominan dibandingkan pang-pang lainnya. Shaka terlihat memarahi Lilith jika dia mengabaikan apa yang seharusnya emang gak dia lakuin. Makanya terlihat bagaimana sisi baik dari Dr. Vegapunk lah yang mencoba untuk mengkontrol segala hal. Walau emang terkadang sulit sekali untuk membuat seseorang menuruti apa yang kita inginkan, meski kita sendiri tahu kalau itu mungkin yang terbaik buat dirinya. Nah, di samping Saka ini mewakili sisi baik dari Dr. Vegapunk, dia juga satu-satunya yang terlihat menjelaskan bagaimana masa lalu yang dia ketahui, ditambah beberapa informasi penting ke grupnya Sanji. Karena emang sejak awal, Saka lah yang ingin bertemu dengan kelompok topi jerami. So, tentunya ada sesuatu hal yang ingin dia coba tunjukkan kepada Luffy dan yang lainnya. Maka dari itu, dari sini emang secara sekilas Saka seperti mewakili banget Dr. Vegapunk guys. Apalagi kalau kita bandingin secara langsung sama Dr. Vegapunk yang asli, pembawaan mereka berdua terlihat begitu sangat mirip. Jadinya jelas mengapa Shaka yang terlihat sangat dominan dibanding semuanya. Next ada Lilith, si kebatilan, atau yang bisa kita bilang mewakili sisi buruk dari Dr. Vegapunk. Ya, awalnya mungkin kita dibuat bingung sama maksudnya sisi buruk dari Dr. Vegapunk ini seperti apa. Soalnya dulu kita masih dibuat bertanya-tanya sama di posisi mana sebenarnya Dr. Vegapunk berpihak. Apakah dia lebih condong berpihak ke pemerintahan dunia atau malah sebaliknya? Well, setelah kita cari tahu, malahan mungkin yang dimaksud sama sisi buruk Dr. Vegapunk ini gak berhubungan sama yang udah dijelasin sebelumnya guys. Karena kalau dari apa yang udah dijelasin di beberapa chapter sebelumnya, kalau terkadang para ilmuwan itu memilih untuk bertindak bukan berdasarkan perintah, akal sehat, ataupun keputusan terbaik, melainkan mereka terkadang memutuskan sesuatu hanya karena berdasarkan rasa penasarannya saja. Ya, para ilmuwan yang dianggap pintar malah memiliki sisi buruk, di mana mereka lebih penasaran akan sesuatu hal sehingga bakal melakukan segala hal untuk mencapai hal itu. Contoh simpelnya aja apa yang dikatakan sama Bonnie ke Dr. Vegapunk tentang ayahnya ya, di mana Bonnie bilang kalau Dr. Vegapunk rela melakukan segala sesuatu hal demi yang namanya ilmu pengetahuan. Dari sini kita tahu kalau mereka lebih mementingkan yang namanya ilmu pengetahuan dibandingkan apapun, sehingga ngelihat Lilith yang dari awal banyak melakukan berbagai macam hal yang melanggar, kayak mencuri dari para bajak laut hanya untuk mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Sampai sekarang di chapter 1067 kita tahu kalau Shaka udah memerintahkan untuk gak membiarkan para CP0 buat masuk.
mungkinkah Lilith nantinya yang akan menjadi musuh di antara keenam cloningan Dr. Vegapunk dan malah mengizinkan Lucy dan yang lainnya masuk, yang mana hal itu tentu akan menjadi awal dari bentrokan dari para kru topi jerami dengan rombongan dari CP0. Hasil pertarungan dari para orang-orang kuat mungkin aja menjadi apa yang Lilith harapin, atau mungkin sisa-sisa dari pertarungan keduanya lah yang lebih dia incar. Next ada Edison atau si ide yang menggambarkan bakat dan sisi pemikir dari Dr. Vegapunk. Soalnya kita tahu meski saat ini terungkap kalau Dr. Vegapunk memakan buah iblis Nomi yang membuatnya bisa menghafal berbagai macam detail ilmu pengetahuan, kemampuan yang tentu sangat berguna untuk orang-orang yang udah pinter terlebih dahulu. Soalnya bayangin aja kalau orang yang makan buah iblis itu jenis orang semacam Luffy, bukannya berguna, yang ada kekuatan buah iblisnya malah mubazir kan. So jelas banget kalau keberadaan Edison ini menggambarkan cara berpikir sekaligus bakat dari Dr. Vegapunk guys, yang emang dari kecil aja nih anak mungkin udah sangat jenius dan bisa menemukan berbagai macam hal. Jadi gak aneh waktu makan buah iblis yang bisa membantunya memiliki daya ingat lebih jauh, hal itu akan berguna menjadi kemampuan yang sangat berguna banget dalam pengembangan ide-idenya. Next ada Pythagoras, sang pengetahuan atau yang kalau di versi Inggrisnya mewakili kebijaksanaan. Dari situ aja kita bisa mengerti mengapa Dr. Vegapunk memiliki pengambilan keputusan yang baik, terlepas dari sisi buruknya yang selalu penasaran dengan ilmu pengetahuan guys. Cuman kita ambil satu contoh aja, dimana dia memutuskan untuk memotong kepalanya sendiri, yang mana dia pasti udah mempertimbangkan baik dan buruknya. Bahkan tujuan setelah dia membiarkan otaknya untuk terus tumbuh menjadi otak terbesar, rasanya emang udah dipertimbangkan dengan sangat matang. Melihat bagaimana Punk Records saat ini menopang Pulau Egghead, ya tanpa adanya pengetahuan yang dia miliki, tentu sebuah keputusan yang bijak pun gak akan bisa diambil. Makanya bukan hal aneh rasanya melihat seorang jenius memiliki pengambilan keputusan yang baik, karena emang mereka ya semuanya ya didasari dengan pengetahuan yang baik juga. Apalagi kalau melihat bagaimana Dr. Vegapunk menjawab pertanyaan Jinbe yang sempat mengkhawatirkan bagaimana kalau Punk Records bisa diupdate oleh orang lain, dan orang itu memberikan pendapat pribadinya di situ. Dr. Vegapunk memberikan jawaban yang sangat menarik sekaligus simpel, yaitu ilmu pengetahuan gak akan berkembang kalau hanya terus mengkhawatirkan sesuatu. Terdengar seperti sebuah jawaban yang bijak bukan? But bukan cuman memang terdengar bijak, melainkan melalui pengalaman dan pengetahuannya, Dr. Vegapunk sudah bisa mempertimbangkan sesuatu dengan sangat cepat sehingga sebuah keputusan pun bisa diambil. Next ke Punk 05 alias Atlas, sang kekerasan, yang simpelnya mungkin bisa kita anggap sebagai sisi Dr. Vegapunk yang memperlihatkan bagaimana dia ketika marah. Karena mau seperti apa orangnya juga terlepas dari jenius atau enggak, yang namanya mengendalikan emosi tentu ada ambang batasnya. So, kemarahan atau kekerasan sangat mungkin dilakukan oleh Dr. Vegapunk, apalagi kalau hal yang dilakukan oleh seseorang itu dianggap udah melewati batas kesabarannya. Maka dari itu bukan hal yang aneh juga bagi seorang manusia untuk memiliki sifat seperti itu guys. And last ada York yang menggambarkan hasrat dari Dr. Vegapunk. Bagi kita, seorang manusia, hasrat mungkin yang masih membuat seseorang tetap hidup meski dalam kondisi apapun. Karena yang namanya nafsu tentu udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Entah itu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan makanan, atau bahkan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti layaknya tidur. Ya, kalau kita perhatikan, Dr. Vegapunk sendiri emang seseorang yang merasa kalau makan, tidur, dan bahkan pergi ke toilet adalah bentuk buang-buang waktu. Sehingga bisa kita ketahui alasannya mengapa dia sengaja membuat York sebagai cloningan dirinya yang fokus untuk melakukan semua hal itu. Karena dengan adanya York, maka kelima cloningan dari Dr. Vegapunk berarti bisa fokus untuk melakukan hal-hal lainnya tanpa perlu terganggu dengan yang namanya makan, minum, tidur, atau bahkan pergi ke toilet. Jadi masuk akal bukan kalau keenam cloningan dari Dr. Vegapunk memang cerminan dari dirinya sendiri? Karena kita semua bisa mengetahui alasan dibalik terciptanya setiap cloningan yang dibuat olehnya. So, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. See you again next time. Adios, Jika Ramilo. Stay safe everyone. Salam Animania.